Kok sampai teriak-teriak gitu sih, Non? Yang membuat rakyat bahagia. Ini bahagia, tapi rakyat yang mana? Kami baik-baik saja kok, Cuma Non. sebaliknya ya kawan-kawan, buat rakyat menderita. Menderita apanya? Kenaikan BBM saat ini. Di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM naik bahkan ada yang sampai 700%. Tuh. Kita kalau dengerin ya. dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Betul, Pak. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Tadi tunjuk-tunjuk gini apa tadi? Mau deket saya aja ini, Pak. Kocak ya. Momen Mau mahasiswa dekat dipanggil. dengan Bapak Jokowi. Ya. Mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk ketiga periodenya. Terima kasih. Ini nih mahasiswa di Palu ini sangat menghargai Pak Jokowi. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati, jawab. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya. Keren ya. Keren nih sih mahasiswa di Palu ini ya. Begitu menghargai kinerja Pak Jokowi ya. Bukti bahwa Pak Jokowi ini kerja nyata ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Riana. Ini terus terang ini saya mimpi apa semalam ini bisa dihadiri Bapak Jokowi dan Ibu Iriana langsung ke acara Mahasabu ke-13 KMAD ini luar biasa sekali bagi saya. Bukan bagi saya saja, bahkan di luar itu masih ada 1.300 yang nggak bisa masuk, Pak. Yang jauh-jauh dari Luwu, dari Poso itu nggak bisa masuk karena sudah full kuotanya. Luar biasa sekali antusias Luar biasa masyarakat Sulawesi Tengah menyambut kedatangan Bapak Joko Widodo. Saya rasa ini apa ya? Ini momen terakhir kita kangen-kangenan bersama Bapak Iya. Jokowi karena sudah Bapak Jokowi sudah sebentar lagi. Kalau boleh 3 Tahun periode sih depan 3 udah periode gua purna mah. dari jabatannya. Palu ini dari Jakarta jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi saya senang tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Mantap Pak Jokowi. Pada seneng tuh paling ya. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa ngatasi pandeminya tapi nggak bisa ngatasi ekonominya. Krisis pangan bisa ngatasi pandeminya tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM, naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik
20% demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Oleh sebab itu, harusnya kita tahu ya kewajiban keadaan dunia kita ini bersama seperti apa. untuk Jadi jangan selalu asal terus konsisten demo ya. terhadap visi negara, utamanya visi taktis, strategi besar dalam bersaing dengan negara-negara lain. Hilirisasi yang sering saya sampaikan di mana-mana, itu kalau konsisten kita lakukan, akan melompatkan negara ini menjadi negara maju. Sering saya berikan Para sebuah barisan sakit gambaran hati mana paham Pak yang beginian, sebelum bisanya cuma ngeritik sebelumnya dan menghina-hina kita ekspor sampean dalam saja. bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah. Per tahun nilainya kurang lebih 30-an triliun per tahun. Ekspor hanya mentahan. Begitu mulai kita stop tahun 2020, stop ekspor harus dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Melompat 1 tahun, angkanya menjadi 510 triliun. Itu baru satu barang. Kita ini punya barang-barang yang lain, komoditas yang lain, nikel, timah, tembaga, bauksit, batu bara, semuanya satu-satu, nggak usah tergesa-gesa, tetapi Semoga terus ya kedepannya konsisten. Pak Jokowi bisa dan meneruskan tidak usah kita ini program takut hilirisasi ini. Semoga saja. gara-gara digugat di WTO misalnya. Enggak, jangan mundur. Prinsip kebenaran Pak Jokowi. Pada saat kita stop tahun Untuk memajukan 2020 kita Indonesia. digugat oleh Uni Eropa. Tapi kalian para barisan Gugat sakit hati kok di WTO. terus selalu menghina ya? Tahun lalu kita kalah. Tapi saya sampaikan pada menteri. Menterinya tanya pada saya, Pak, kita kalah. Ya enggak apa-apa kalah, tapi jangan mundur. Saya perintahkan, Wahai rakyat Banding. Indonesia, wahai mahasiswa, kalah, banding. bantulah Pak Jokowi, dukunglah Pak Jokowi. Yang ada di pikiran saya saat banding Untuk kan tidak memajukan memerlukan waktu. Indonesia, Mungkin bisa 3 tahun, melawan mungkin bisa 4 tahun, tekanan-tekanan mungkin bisa dunia 5 luar, tahun. dunia barat ya. Industri kita sudah jadi. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Betul sekali Pak. Masa? Betul Sejak sekali. VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah. Sampai sekarang kita mau terus mengekspor bahan mentah. Untuk saya tidak. Amin Rais, Rizal Ramli nggak mendengar Kita sudah itu Pak. digugat oleh Yang WTO. mereka tahu hanyalah Gugat ke membenci WTO oleh panjenengan Uni saja. Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Enggak. Menteri-menteri tanya ke saya, Pak ini ada terus. Pak ini ada tekanan terus. Karena kalau ini konsisten kita lakukan terus-menerus. Tidak surut perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 US dollar GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah mencapai 25.000
US dollar income per kapita kita atau 331 juta